Pemirsa, rekonstruksi kasus penembakan di depan Musola Abadan Ilir Timur 2 Palembang nyaris ricuh. Warga dan keluarga berupaya menerobos garis polisi saat keempat pelaku diturunkan dari kendaraan. Akhirnya, rekonstruksi terpaksa dipindahkan ke Mapolda, Sumatera Selatan. Keluarga korban penembakan berkumpul di lokasi rekonstruksi di Jalan Sultan Agung depan Musola Abadan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Keadaan pun semakin memanas saat pelaku turun dari kendaraan. Warga setempat dan keluarga mencoba menerobos garis polisi. Petugas langsung mengamankan keempat pelaku. Akhirnya rekonstruksi dipindahkan ke Mapolda Sumatera Selatan. Pertama kita akan melakukan rekon di lokasi kejadian yang aslinya, namun situasi tidak memungkinkan karena banyaknya masyarakat yang mungkin antusias. Nanti kami mengkhawatirkan proses pelaksanaan rekon tidak berjalan dengan semestinya. Ada 9 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menyerang korban lantaran korban kerap meneror pelaku karena berhutang narkoba sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Pelaku pun terancam pasal 340 dan 338 KUHP pidana. Sebelumnya, Muslim warga Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang ditembak dan ditusuk oleh 2 pelaku di depan Musola Abadan Jalan Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang. Penyerangan dilakukan pada Rabu 22 Agustus lalu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Anjas, pemuda yang terkena tembakan senjata polisi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Senin sore kemarin. Ratusan orang yang terdiri dari kerabat dan keluarga mengantar jenazah Anjas, pemuda 23 tahun yang meninggal dunia terkena peluru polisi di tempat pemakaman umum Desa Borikamase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Isak tangis ibu dan keluarga tidak terbendung saat jenazah Anjas diturunkan ke liang lahat. Pemuda 23 tahun warga ujung tanah Kota Makassar ini dikenal sebagai sosok yang ramah di lingkungan tempat tinggalnya. Keluarga berharap agar polisi bisa mengusut tuntas dan pelaku mendapat hukuman yang berat. Orangnya sopan begitu, bagus, pekerja keras ya. Ya, ramah. Makanya banyak teman-temannya. Sehari-harinya Pak, apa kerjanya Pak? Di pelelangan dia. Dari pihak keluarga Pak, mudah-mudahan pelakunya bisa ditindak secara adil. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Makassar yang hadir di pemakaman meminta maaf atas kejadian ini. Penyelidikan insiden penembakan ini masih berlangsung di mana 11 polisi dan 4 warga diperiksa intensif di Polda Sulawesi Selatan. Tentunya saya mewakili institusi Polri dari Bapak Kapolda Sulsel meminta maaf atas kejadian yang menimpa 3 masyarakat yang terkena tembakan dari Polri. Kami hanya berharap ya mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir dan ke depan tentunya juga evaluasi bagi Polri dalam melakukan tindakan kepolisian, terutama dalam penggunaan senjata. Dan untuk penyelidikan terkait masalah ini, ya Polri kemarin sudah menyatakan dari Bapak Wakapolda bahwasanya akan transparan dan akan dilakukan tindakan ya kepada anggota yang melakukan penembakan. Almarhum Anjas sendiri pada Minggu dini hari lalu terkena peluru dari senjata polisi pada pelipisnya.
Sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, 6 polisi diperiksa intensif di Polda Sulawesi Selatan terkait insiden penembakan yang terjadi di Makassar Minggu dini hari lalu. Dari hasil penyelidikan, 2 dari 3 warga yang tertembak dalam pengaruh narkoba dan minuman keras. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Selatan memeriksa intensif 6 anggota polisi dari Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan Makassar terkait insiden tertembaknya 3 warga Jalan Barukang, Kota Makassar. Selain polisi, belasan warga yang ada di lokasi saat kejadian juga telah dimintai keterangannya. Sementara dari hasil pemeriksaan, 2 dari 3 warga yang tertembak diketahui dalam pengaruh narkoba dan minuman keras. Kita melakukan pemeriksaan terhadap korban yang ada. Memang didapatkan ada 2 yang terindikasi di bawah pengaruh narkoba. Dari 3 itu yang korban? Dari 3 korban ini. Nah, ini demikian juga yang lain. Sebenarnya kalau misalnya kita bisa melakukan penelusuran terhadap yang lain, kita lakukan penelusuran. Karena segala fakta berusaha kita angkat. Anggota tersebut diserang. Nah, inilah yang menyebabkan anggota menyelamatkan diri, kemudian diselamatkanlah oleh anggota yang lain. Mungkin pakai batu atau anak panah atau bagaimana. Pada saat peristiwanya menggunakan batu, kayu, besi, dan juga pukulan tangan. Sehingga anggota lumayan luka-luka di seluruh tubuhnya. Sementara itu, 2 warga yang tertembak, yakni Iqbal dan Amar, masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Keduanya tertembak di bagian kaki, baru akan dimintai keterangan setelah kondisinya pulih. Minggu dini hari lalu, polisi yang menyelidiki kasus pengeroyokan di Jalan Barukang, Kota Makassar mendapat perlawanan dari warga. Karena terdesak dan terancam, 1 anggota polisi melepas tembakan peringatan ke udara namun terkena 3 warga. Tertembaknya 3 warga di Jalan Barukang, Kota Makassar ini berawal dari keterangan antara warga dengan polisi. Anggota Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan Makassar yang menyelidiki kasus pengeroyokan mendapatkan perlawanan dari warga. Inilah awal mula sebelum 3 warga Jalan Barukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tertembak hingga membuat 1 diantaranya meninggal dunia. Anggota Polsek Ujung Tanah dan Polres Pelabuhan Makassar yang sedang menyelidiki kasus pengeroyokan mendapat perlawanan dari warga sekitar. Sebelumnya 1 polisi menyelamatkan diri karena diserang warga saat meminta keterangan dan mencari pelaku pengeroyokan. Beberapa saat kemudian, polisi ini kembali ke lokasi untuk mengambil motornya yang tertinggal. Sejumlah warga yang melihatnya kemudian berusaha kembali menyerang dan meneriaki polisi adalah pencuri hingga memprovokasi warga lainnya. Merasa terancam, polisi ini melepaskan tembakan peringatan ke udara yang ternyata justru mengenai 3 warga di lokasi. Saat dalam situasi terdesak, sejumlah anggota polisi yang sedang berpatroli di sekitar lokasi langsung menolong rekannya untuk memukul mundur warga. Detik-detik tertembaknya 3 warga ini sendiri terekam CCTV dari salah satu rumah. 2 orang tertembak pada bagian kaki, sementara 1 lainnya terkena pada pelipis hingga terjatuh. Ketiganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar.